Shalom, selamat pagi. Ini tahun baru, sukacitanya lebih baru lagi ya. Selamat pagi. Saya undang bangkit berdiri. Saya percaya kepada Tuhan bahwa tahun 2024 adalah tahun kelegaan bagi setiap kita. Amin. Ada amin? Yang jalan-jalan tertutup mulai terbuka. Amin. Yang bergumul dengan sakit penyakit mulai merasakan akan kesembuhan yang daripada Tuhan. Amin. Yang selama ini mungkin merasakan kepenatan dan sebagainya, Tuhan berikan kelegaan buat saya kita. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan Bapak Ibu sebelah kiri kanan saudara, ada masa depan bersama dengan Tuhan. Amin. 2023 adalah masa lalu, tapi kita menatap masa depan di 2024 bersama dengan Tuhan. Yes, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Woo! Yes. Semua sama-sama yuk.
Jadi yang di belakang kita adalah sampah. Jangan diingat-ingat lagi ya, 2024 loh ini ya. Kita maju kepada harapan yang pasti bersama dengan Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan, ekspresikan. Tangan kita menari buat Tuhan, kaki kita meloncat buat Tuhan. Yuk! Itu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, amin, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeay. Yeay. Bersorak-sorak buat Tuhan. Yeay. Haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, selalu memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Yeay. Amin. Jemaat silakan duduk. Hidup yang kau beri dari dia, bagi dia, dan untuk dia selama-lamanya. Amin. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Oh, terima kasih Tuhan.
berdiri di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Amin. Dan kemuliaan. Kita angkat tangan kita sama-sama, yuk. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan ku tinggikan Tuhan, segalanya. Dan lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sorak kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Ya Tuhan, melebihi apapun kami tinggikan Engkau Tuhan. Lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Ku tinggikan, ku tinggikan. Biarlah dia lebih tinggi saudara. Biarlah dia lebih tinggi dari apapun. Oh haleluya. Melebihi segalanya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi menyembah-Mu. Amin. Dalam roh dan Kebenaran selamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami meninggikan Engkau dalam hidup kami, Engkau akan menarik jiwa-jiwa itu datang kepadamu Tuhan. Bahwa kami hidup di dalam penyembahan yang sejati kepadamu Tuhan. Bahwa kami tetap Tuhan mengarahkan hati kami hanya kepada Engkau. Menjadikan Engkau satu-satunya pusat kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menanti-nantikan kami Tuhan. Terima kasih Engkau tidak menolak setiap kami yang datang dengan kesungguhan hati di hadapan-Mu.
Kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada kuasa mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami. Apapun yang menjadi pergumulan hidup setiap jemaat-Mu, kami percaya Kau bersama dengan mereka. Kau memberikan jalan keluar, Kau memberikan kesembuhan, Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan perlindungan bagi setiap kami. Kami terima kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami terima kelegaan yang dari Tuhan. Kami terima penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan hidup kami. Karena betapa singkatnya hidup ini Tuhan. Tapi kami memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman. Pakai mulut lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Isi hati Tuhan. Maksud Tuhan. Sampai kepada setiap kami jemaat-Mu. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam keinginan kami sendiri Tuhan. Tetapi kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau terima firman Tuhan itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Jemaat silahkan duduk. Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, setiap kita pasti menyadari bahwa kita sudah berada di tahun 2024 dan ini minggu pertama di tahun ini, di dalam bulan Januari. Tidak tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa setiap kita memiliki bonus satu hari di tahun 2024 ini. Biasanya 360 hari di dalam satu tahun. Sekarang kita memiliki satu hari tambahan di dalam tahun ini. Ya, ada yang bingung, apa bisa Pak? Ya, karena di tahun ini, di dalam khususnya bulan Februari ada tambahan satu hari. Biasanya di dalam bulan Februari di dalam kalender kita hanya berjumlah 28 hari, sekarang 29 hari. Itu artinya setiap kita di tahun ini punya tambahan satu hari. Ini berlaku sebenarnya disadari atau tidak setiap 4 tahun sekali. Tahun 2020 kita punya bonus satu hari. 2024 kita punya bonus satu hari. Nanti di tahun 2028 kita juga punya bonus satu hari kalau memang Tuhan belum datang. Dan kita belum dipanggil Tuhan. Sehingga satu hari itu adalah satu hari yang sangat menentukan atau tidak menentukan tergantung kita menggunakan hari itu dengan baik atau tidak. Karena pada kenyataannya ada orang yang menganggap satu hari itu adalah satu hari yang sangat bermakna karena antusiasnya luar biasa, karena hari itu akan ada waktu di mana dia akan berjumpa mungkin dengan seorang yang dia kasihi, yang datang jauh-jauh dari luar negeri misalnya. Atau itu adalah hari kelulusan dia. Ya, atau hari itulah hari yang sangat penting karena itulah hari ulang tahunnya misalnya. Hari itu sangat menentukan dia menghargai hari itu dan menggunakan hari itu dengan baik atau tidak. Karena ada juga orang yang memang menganggap bahwa hari itu adalah hari yang sangat membosankan. Bagi orang yang ada dalam kesenangan tertentu di sebuah pesta itu suatu hari yang sangat berharga.
Tapi bagi seorang yang ada dalam hukuman, apalagi yang saya ceritakan pada akhir tahun yang lalu, seperti Forjor yang sedang menanti hukuman mati, mukanya ditutup, membayangkan detik-detik dia akan dihukum mati dengan cara ditembak, setiap tarikan nafas itu sangat berarti. Tetapi itulah hari yang sangat tidak diharapkan. Itu adalah hari yang sangat mendebarkan karena dia tahu persis bahwa sebentar lagi nyawanya akan melayang. Sehingga detik-detik itu terasa sangat berharga dibandingkan sejumlah hari yang dia atau sepanjang hari yang dia lalui. Itu sebabnya penting kita mengerti bahwa waktu itu sangat berharga, ditentukan dengan bagaimana kita memaksimalkan hidup di dalam setiap hari. Nah, tema kita dalam sepanjang tahun ini adalah Seize the Day. Atau dalam secara literlek, bagaimana kita memanfaatkan hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Memanfaatkan, alias tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Atau dalam bahasa kita yang kita sederhanakan sepanjang tahun ini, bagaimana kita harus memaksimalkan hidup kita. Seize the Day dalam bahasa Latin itu carpe diem, atau memanfaatkan hari, memaksimalkan hidup kita. Nah, minggu lalu sebagai review, saya ingin Anda tidak melupakan karena itu merupakan dasar di mana kita akan melalui sepanjang tahun ini. Dengan tema Seize the Day. Saya sudah mendasari itu dalam Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, sama-sama sebut sama-sama saya baca, bangunlah. Hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, sama-sama, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu sama-sama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya sudah bagikan dalam dasar Alkitab ini, ada 3 paling tidak bagaimana cara kita memaksimalkan hidup. Yang pertama, kita perlu memaksimalkan hidup dengan cara menjalani hidup dengan hikmat. Yang kedua, kita perlu menggunakan waktu dengan baik. Yang ketiga, kita perlu mengerti juga kehendak Allah. Karena dalam hal memaksimalkan hidup, kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, apa yang dimaksimalkan? Ada 3 hal di mana kita perlu memaksimalkan hidup dalam melakukan kehendak Allah. Kita bisa mengenal kehendak Allah kalau hidup kita itu erat hubungannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahukan kehendak Tuhan dalam diri kita. Dengan cara hidup dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Tidak dipenuhi dengan kekhawatiran lagi. Tidak dipenuhi dengan keputusasaan. Tidak dipenuhi lagi dengan ketakutan apalagi. Kegelisahan apalagi. Tetapi dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membuat kita lega di dalam menerima pesan-pesan Allah. Apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, untuk mengerti kehendak Allah, saya sudah ajarkan hidup. Kita perlu hidup di dalam ucapan syukur. Kenapa? Karena dalam ucapan syukur biasanya mengalir hadirat Allah di sana. Karena ucapan syukur yang kita naikkan itu adalah ucapan syukur kepada Allah yang memberikan segalanya sebelum kita mengalaminya. Ya, orang kadang mengucap syukur karena dia sudah mendapatkan sesuatu. Padahal disadari atau tidak, Allah yang menyertai kita adalah Allah yang sudah menciptakan kita, memberikan segala fasilitas tanpa kita mengetahui sekalipun. Ada satu lagu penting bagus tuh. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya. Tak terlihat oleh kita. Artinya banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan sebenarnya saat bahkan Anda duduk di tempat duduk sekarang ini. Yang tidak Anda lihat. Sehingga jangan heran ketika Anda berdoa, Anda diminta untuk percayalah bahwa Allah telah memberikannya kepadamu.
Dan bagi orang yang sudah percaya bahwa Allah telah memberikan, walaupun belum melihat fakta, karena dia yakin Tuhan sedang mengerjakannya. Karena hidup kita oleh iman, bukan karena melihat. Inilah yang mendatangkan ucapan syukur sebelum mendapatkan apa yang kita doakan. Itu sebabnya orang punya alasan kuat sebetulnya untuk bersuka cita, apalagi orang Kristen. Karena ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di luar sana, nggak kita lihat. Sehingga kita nggak harus melihat untuk kita mengucap syukur. Kita punya 1000 alasan untuk mengucap syukur karena banyak hal yang kita tidak tahu atau tidak sadari. Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik untuk itu karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Bahkan saat-saat kita nggak setia. Yang ketiga, kita perlu rendah hati untuk hidup maksimal. Kenapa? Karena rupanya untuk mengerti kehendak Allah, orang nggak akan mengalami atau dinyatakan kehendak Allah bagi orang yang tinggi hati. Orang tinggi hati, orang sombong itu kata Tuhan itu akan direndahkan malah. Tapi orang yang rendah hati, dia akan selalu mengenal apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena Tuhan bekerja, Tuhan itu senang dengan orang yang rendah hati. Tanda kerendahan hati adalah dia masih ibadah. Tanda kerendahan hati adalah dia masih berdoa. Tanda kerendahan hati adalah dia selalu mengucap syukur dalam segala hal karena dia tahu itu bukan dari dia sendiri, tapi itu karena Tuhan. Orang yang sombong cenderung itu ngendalin diri sendiri. Orang yang sombong merasa perlu nggak perlu juga berdoa. Doa untuk apa? Saya juga bisa. Orang yang tinggi hati biasanya itu akan ngendalin dirinya sendiri dan merasa nggak perlu punya alamat khusus untuk bersyukur. Kepada siapa saya harus bersyukur? Karena semua juga saya dapat sendiri. Saya beritahu. Hanya orang yang rendah hati, dia akan mengerti bahwa ini berasal dari Tuhan. Sehingga dia dituntun oleh firman Tuhan setiap hari. Itu yang saya sampaikan dalam minggu kemarin, bagaimana kita harus mendasari kehidupan maksimal dengan 3 hal tadi. Nah sekarang kita akan lihat, saya akan lebih dalami di bagian pertama, bagaimana kita menjalani hidup dengan hikmat. Karena setiap hari itu bonus. Amin. Karena memang tanpa disadari apakah kita bisa menciptakan nafas untuk diri kita sendiri? Ya oksigen bisa di dalam masa terbatas. Tetapi dalam perjalanan hidup sehari kita bisa. Atau ada yang berdoa, Tuhan ketika malam, Tuhan saya ingin Tuhan bangkitkan matahari besok. Atau terbitkan matahari Tuhan. Ada yang berdoa, pokok doa itu penting. Seperti itu di tengah malam. Atau ada yang mendoakan Tuhan, kalau boleh besok saya masih bernafas dong. Ada yang berdoa seperti itu? Saya kira enggak ya. Itu karena udah otomatis anugerah Tuhan beri ke dalam hidup Anda. Anda enggak mengatur, matahari pasti tetap terbit besok. Kasus khusus Yosua itu bisa menghentikan matahari. Tapi waktu tetap berjalan. Entah Anda mengisi waktu itu dengan kebodohan atau dengan hikmat. Itu tergantung, saya pikir, relasi Anda dengan Tuhan. Tapi saya harap kita dasari sepanjang tahun ini. Bukan tahun kegagalan, iya itu janji Tuhan. Bukan tahun di mana kita mengalami kemerosotan, karena itu janji Tuhan. Tapi kita bisa mengalami atau tidak tergantung bagaimana kita lekat dengan Tuhan. Itu sebabnya saya harap Anda tahu pola cara Tuhan menuntun Anda di tahun ini. Tuhan mau Anda atau saya dan saudara itu memiliki hikmat untuk menjalani tahun ini. Kenapa? Karena dengan hikmat kita terbatas sekali. Kata Rasul Paulus, hikmat dunia itulah kebodohan bagi Allah. Artinya setinggi-tingginya Aristoteles pun memiliki hikmat yang mungkin setara dengan Einstein misalnya. Tetapi tanpa Tuhan di sana, itulah satu kebodohan. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan itu hanya sebatas segitu manusia tahu. Allah melampaui dari hikmat manusia, sehingga apa yang perlu kita banggakan di sana? Kita hanya bisa melampaui orang yang pintar di dunia ini, yang orang-orang bodoh itu. Kalau kita hidup tidak seperti orang bodoh, tapi seperti orang arif. Itu kita bisa lihat dalam Efesus pasal 5, ayat 15, dan kita akan komparisikan dengan ayat 17. Ayat 15, saya bacakan buat saudara. Di garis merah, Anda baca bersama saya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. 2 ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
diulangi lagi, ditekankan lagi. Dan kalau ini ditekankan 2 kali dalam Alkitab biasanya itu sangat penting. Yang lain penting tapi ini sangat penting. Ayat 17 dikatakan, sebab itu sama-sama janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Penting sekali, makanya ditekankan 2 kali. Kata yang sama digunakan, jangan kamu bodoh itu sama seperti, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang bodoh. Salah satu kata yang memang ada dalam kamus bahasa Indonesia bukan sekedar kata tapi untuk menggambarkan kebodohan orang. Orang bodoh itu bukan satu penghinaan tapi kadar dalam hal berpikir, dalam menjalani hidup itu amburadul, sembrono, tergesa-gesa dan tidak punya tujuan. Itu sebabnya berbanding dengan kebodohan, terbalik dengan kebodohan adalah hikmat. Hikmat apa artinya? Dulu pernah saya sampaikan tentang hikmat yang didefinisikan oleh Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal dan masih sekarang dipakai model khotbahnya. Ya. Dia katakan begini, hikmat adalah penggunaan pengetahuan secara tepat. Artinya apa yang kita tahu itu penting ya. Anda perlu baca buku, Anda perlu mengetahui banyak hal. Tetapi belum tentu pengetahuan Anda bisa digunakan secara tepat di dalam waktu yang tepat dan sehingga menghasilkan solusi yang tepat. Belum tentu. Hanya hikmat yang membuat pengetahuan itu bisa digunakan secara tepat. Ada begitu banyak orang tahu bagaimana menjalani hidup sukses dalam bisnis, tapi belum tentu itu satu keberhasilan yang ada di depan dia. Kalau tidak dijalankan pengetahuan itu secara tepat. Sehingga orang pengetahuan saja tidak cukup, tetap butuh hikmat. Nah, saya tertarik dengan apa juga yang dikatakan oleh seorang penulis buku yang sangat terkenal, G.I. Packer. Packer ini adalah orang yang menulis buku tahun 1960-an, udah 40 tahun mungkin. 40 tahun, lebih dari 40 tahun. Dia menulis buku Knowing God atau mengetahui Allah. Dia gambarkan tentang hikmat itu adalah kemampuan untuk melihat dan kecenderungan untuk memilih pertama. Apa yang dipilih? Kecenderungan untuk memilih pertama tujuan yang terbaik dan yang tertinggi. Yang kedua, cara yang paling pasti untuk mencapai sasaran tersebut. Suatu buku yang laris lebih daripada 1 juta eksemplar. Dan sampai sekarang masih terus dicetak. Ungkapan yang saya setuju di sana adalah, rupanya hikmat juga selain penggunaan pengetahuan secara tepat, hikmat juga adalah kemampuan yang dimiliki tentu untuk melihat dan kecenderungan untuk memilih. Jadi orang kalau membayangkan melihat dan memilih itu seperti kita belanja sesuatu ya. Ada banyak item di dalam satu dep store yang besar, tetapi mana yang tepat dari sejumlah item itu yang kita perlukan. Butuh melihat, kalau uang butuh menerawang, tapi untuk barang butuh melihat dan memilih. Setelah melihat kan orang perlu memilih. Ya pasangan juga begitu ya, Anda punya pasangan pernikahan yang bahagia sekarang itu melalui proses melihat dulu. Atau ada yang gak melihat dulu baru kemudian saya pilih Anda, saya walaupun saya gak melihat. Ada seperti itu, saya terima aja dengan iman. Ya jangan-jangan dia bukan orang, Anda terima dengan iman. Itu adalah pasangan yang Anda pilih. Dan sebelum memilih Anda melihat. Ketika menjatuhkan pilihan, itu pilihan bisa tepat. Kalau memiliki tujuan yang terbaik, yang tertinggi. Anda memilih satu barang, kalau tidak disertai dengan tujuan yang terbaik, pasti akan menghabiskan waktu di dep store itu pulang gak bawa apa-apa.
Kenapa? Karena pergi nggak punya tujuan. Pulang juga ya hampa. Kalaupun memang harus belanja, habiskan uang aja, tapi sebenarnya pulang bingung, nggak tahu mau dibuat apa barangnya. Kenapa? Karena tidak tepat. Tidak pergi dengan tujuan yang tertinggi. Itu sebabnya hikmat itulah yang menentukan kita bisa mendapatkan pilihan yang tepat. Yang kedua, bukan hanya berhenti rupanya sampai kepada tujuan. Betul-betul kita harus mencapai itu dengan langkah cara yang pasti, yang paling pasti, yang paling tepat. Jadi melihat, memilih yang tepat, dan kemudian untuk mencapai itu, tujuan yang kita tetapkan sebagai tujuan yang tertinggi, kita perlu mencapainya dengan cara yang efektif, dengan cara yang pasti. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh hikmat. Itu sebabnya bagaimana hidup berhikmat? Berdasarkan apa yang James Packer ini sampaikan, bagaimana kita hidup berhikmat. Paling tidak ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Bagaimana hidup berhikmat. Yang pertama adalah hidup berhikmat, kita perlu memilih tujuan yang terbaik. James Packer itu orang yang saya kira dia adalah penulis Injil yang selain brilian, hikmat Allah menguasai dia. Sehingga dia mewakili bagaimana kita harus menjalani tahun ini berdasarkan Efesus pasal 5 tadi. Rupanya kita perlu menjalani hidup ini bukan asal hidup. Kita harus punya tujuan. Jangan kemudian menjalani hidup asal hidup. Kalau orang gak punya tujuan, sama seperti ayam yang tiba-tiba terbang hinggap masuk ke gerbong kereta api. Mungkin orang yang mengerti bahasa ayam akan kaget. Ayam ini kok ada tiba-tiba di gerbong kereta api. Mungkin juga ditanya, mau kemana ayam? Yang penting jalan Pak. Mau dibawa kemanapun, mau berhenti dimanapun, saya siap. Yang penting jalan, asal jalan. Balik juga begitu, tidak punya tujuan. Anda akan menjadi orang seperti orang bukan sekedar linglung saja, tapi hanya menyia-nyiakan waktu yang ada. Tidak seize the day, tidak memanfaatkan waktu yang ada dengan hikmat Allah. Sia-sia. Hanya menjalani hidup, bahkan sampai akhir pun tidak ada yang bisa dibayangkan sesuatu yang bermakna. Saya memberitahu, hey man, dunia ini menawarkan banyak hal dalam waktu yang terbatas. Kenapa terbatas? Dunia yang kita hidupi ini adalah dunia yang sementara sifatnya. Waktu yang ada juga itu kita, walaupun memang Tuhan kasih umur panjang, orang yang paling tersiksa orang yang di atas 90 tahun ke atas. Kapan saya mati? Kenapa? Karena memang hanya segitu aja waktu yang Tuhan kasih. Terasa lama atau sedang-sedang saja atau secara cepat ya relatif ya, tergantung Anda menikmati hidup dengan Tuhan atau tidak. Karena ada saja orang yang tidak diberi karunia menikmati, hanya menikmati dunia ini yang sifatnya sementara. Akhirnya ujungnya kata firman Tuhan maut. Sementara. Tidak selamanya kita di dunia ini. Nanti juga Pak ada waktu besok saya datang ke gereja. Nanti juga ada kesan Pak besok lagi. Kan tuh ada Kamis, ada Rabu juga besok. Saya beritahu. Waktu itu bisa bermakna terbuang sia-sia. Saya beritahu juga. Waktu itu kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Waktu itu kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Waktu itu, jangan-jangan itu menentukan apakah kita itu ada di tepi aliran air atau memang betul-betul kita bersama-sama dengan aliran air hidup itu masuk ke dalam sampai bisa menumbuhkan sebuah pohon. Kita tidak tahu hal-hal semacam itu, atau mungkin saudara kita tidak sadari, atau mungkin kita tidak peduli tentang hal itu. Tapi saya memberitahu, Allah peduli. Tuhan mau Anda hidup dalam gelombang kebesaran yang mau dinyatakan dalam hidup ini. Sehingga ajakan untuk puasa pun saya berharap Anda tidak kehilangan gelombang ini, momentum ini. Saya bersama anak-anak saya setiap pagi
walaupun memang berjuang mungkin ya bagi mereka, tetapi komitmen pagi jam 5 bangun, doa, sudah nggak makan, nggak minum. Paling tinggi itu jam 12 paling tidak, sampai jam 12. Kemarin Mikael, Pak bisa nggak buka aja jam 12, jam 11. Ya kalau Kael udah nggak kuat ya yang penting doa saja, doa mengucap syukur. Dia lihat jam, bersyukur jawabannya, kuat ding, tinggal 1 jam lagi. Jadi itu belajar menahan nafsu, belajar menyalipkan keinginan daging untuk mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Sepakat. Dan itu akan membentuk disiplin-disiplin rohani, akan menjadi warisan bagi anak-anak kita ke depan. Sehingga dunia ketika menawarkan banyak hal, mereka mampu berkata tidak atau iya berdasarkan keputusan rohani, bukan hanya berdasarkan keputusan akalia atau kepuasan nafsu daging saja. Oh enak kayak Lot. Wah enak lihat Zoar, bagus sekali ya. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu ke kanan, saya ke kiri, kata Abraham. Dia lihat itu sangat indah, lembah yang penuh dengan mungkin bayangannya surga, tetapi rupanya di sana akan terjadi gelap gulita, akan terjadi yang namanya kejahatan yang besar-besaran, Sodom dan Gomora, kemudian dilululantakan. Itu sebabnya hati-hati dengan cara pandang juga ya, melihat. Kita perlu tujuan yang pasti. Tujuan yang tertinggi, bukan hanya melihat, tapi memilih dengan tujuan yang tertinggi. Saya harap tujuan yang termulia kita adalah bukan sekedar untuk pencapaian pribadi kita saja. Di dalam doa, puasa memang ada 3 item. Doa untuk apa? Berdoa untuk pribadi kita, untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Paling tidak Pak Kurniawan udah sharing setiap doa, ya, berdoa supaya ada tuntunan Tuhan di sepanjang tahun ini. Kedua, berdoa supaya ada kebangkitan rohani bagi gereja-gereja. Yang ketiga, berdoa supaya pemilihan umum itu berjalan dengan baik. Walaupun 3 saja, tetapi sub-sub itu yang harus Anda doakan di bawahnya. Ya, sub-sub itu yang perlu Anda doakan. Sub-sub di dalam setiap topik doa. Walaupun 3 saja, tapi itu akan powerful kalau kita mulai dengan menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan orang rendah hati, berdoa mencari wajah Tuhan, supaya tujuan hidup diberitahukan kepada dirinya. Untuk apa sih hidup di dunia ini kalau hanya sekedar menghabiskan di HP terus tetapi nggak juntrungan? Kemudian kita sendiri itu hanya diisi dengan informasi-informasi yang mengkhawatirkan, yang membuat kita takut, yang membuat kita trauma, yang membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Silahkan Anda melihat banyak browsing di handphone, tetapi jangan lupa untuk memilih konten-konten yang pas untuk Anda supaya kebangunan rohani juga terjadi. Dan kemudian ini ditentukan oleh tujuan hidup Anda. Kalau Anda saklek dengan tujuan, Anda akan tahu untuk apa saya melihat ini. Ini nggak membangun. Singkirin. Untuk apa saya menghabiskan waktu? Oke, main game, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah menghabiskan waktu di situ, apalagi pusing, sakit kepala, baby. Akhirnya kita sendiri itu untuk baca Alkitab udah nggak masuk. Kenapa? Karena udah dipenuhi dengan file-file kekhawatiran yang disodorkan dengan berita-berita yang kemudian membuat kita drop. Syukur kalau drop, tapi kalau out, drop out ya repot. Itu sebabnya penting untuk kita memiliki tujuan yang terbaik sehingga hidup kita diarahkan olehnya. Ada satu buku yang bagus tulis oleh siapa itu? Purpose Driven Life. Haryanto, siapa yang tulis? Rick Warren. Dia penulis juga Purpose Driven Church. Banyak buku yang dia tulis. Salah satu Purpose Driven Life, tujuan ya hidup Anda. Dan salah satu yang saya senang dia tulis di situ dan sampai sekarang saya ingat. Hidup harus digerakkan oleh tujuan. Itu yang ditekankan, purpose driven life itu di situ. Bagaimana kita digerakkan oleh tujuan Tuhan.
Tujuan tertinggi adalah penyembahan kita kepada Tuhan katanya. Selain menggunakan waktu dan seterusnya. Tapi tujuan tertinggi adalah bagaimana kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Dalam wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Itu tujuan tertinggi. Nah, itu sebabnya kalau kita udah punya tujuan terbaik begini, kita akan lihat apakah hidup saya disetir oleh tujuan itu atau sebenarnya kita nggak sedang berjalan dengan tujuan itu. Kita harus evaluasi, kita harus mampu koreksi diri kalau kita sebenarnya menghabiskan waktu sebenarnya tidak digerakkan oleh tujuan Allah itu. Kenapa? Karena hidup ini akan terasa sia-sia, menghabiskan waktu begitu saja kalau tidak selaras dengan tujuan itu. Itu sebabnya penting bagi kita untuk hidup membangun diri, menyelaraskan dengan tujuan Allah dalam hidup Anda. Dan salah satu tujuannya adalah Tuhan mau Anda memuliakan Tuhan setiap waktu. Cara berpikir, cara bersikap, ini menuntut cara berperilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sehingga ketika Anda menghadapi persoalan apapun, terberat apapun, Anda nggak akan mudah kalut. Kenapa? Anda tahu pasti tujuan Tuhan dalam hidup Anda. Terkadang ketika kita menghadapi masa sulit, seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apakah semudah itu? Hei, gak mudah juga. Karena kemudian dia harus pakai beling untuk sampai kulit-kulitnya pun itu hampir habis ketika itu. Teman-temannya juga meninggalkan, bahkan menyalahkan dia. Termasuk istri dan anak-anaknya diambil. Siapakah orang menderita seperti Ayub? Saya mau cek juga di sini. Belum ya? Yesus pasti number one. Tetapi dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kenapa dia mudah mengatakan itu? Dia punya tujuan. Dia punya tujuan. Salah satu tujuannya adalah penyembahan kepada Tuhan. Dia bilang terpujilah nama Tuhan saja. Itu yang dikatakan juga oleh Paulus kepada jemaat di Efesus yang dia dirikan. Dikatakan di ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Dan sama-sama katakan, bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Paulus mencanangkan tujuan tertinggi adalah bagaimana Kristus bersinar atas hidup kita. Berarti supaya Kristus bercahaya atas hidup kita dan kita memancarkan kemuliaannya, kita perlu bangkit, bangun dari kematian. Hiduplah maksimal. Caranya bagaimana? Saya pikir kita perlu menetapkan tujuan terbaik adalah Kristus harus bercahaya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu kemarin saya memberi ilustrasi dan saya ingin Anda perhatikan baik. Di dalam hal memilih tujuan, tujuan seorang profesor ingin mengajarkan kepada para mahasiswa untuk mencapai kepenuhan di dalam hidup mereka. Dan ilustrasikan seperti kemarin saya sampaikan, dia bawa toples, kemudian membawa 3 item batu, pasir, kemudian air. Kalau asal isi, pasti penuh juga, tetapi belum tentu mencapai maksimal. Belum tentu mencapai yang diinginkan. Itu sebabnya tujuannya bukan sekedar penuh. Harus betul-betul tahu caranya untuk mencapai tujuan. Kalau pasir duluan, Anda bisa bayangkan penuh nggak? Bisa penuh ya? Betul? Kalau pasir duluan diisi di toples bisa penuh. Tetapi tidak ada ruang lagi untuk batu. Bisa saja masih ada ruang sedikit untuk air. Tapi bagi batu tidak. Berarti apa yang perlu diisi? Lebih dulu. Hah? Air. Air dulu. Yakin? Air dulu. Air bisa tumpah. Waktu diisi yang lain. Ya, berarti batu dulu. Hikmat itu perlu. Mencapai tujuan itu perlu. Mana prioritas mana yang perlu dilakukan lebih dulu. Berarti batu. Setelah batu apa? Pasir. Setelah pasir, semuanya terisi, betul?
Baru kemudian itu adalah hidup maksimal. Jangan-jangan kita seperti itu juga ya. Kita punya tujuan untuk penuh, tapi caranya salah. Cara menjalaninya salah. Kita udah penuh dengan segala hobi, segala manfaat yang sebenarnya semu saja. Tapi sehingga nggak ada ruang lagi untuk doa. Saya sibuk. Karena udah terisi semuanya dengan kesibukan. Tidak lagi memprioritaskan apa yang prioritas. Betul sih sibuk. Pasti semua orang sibuk. Tetapi sibuk dengan apa? Oke? Itu sebabnya saya harap batu saya anggap itulah tujuan tertinggi. Isilah hidup Anda dengan mencapai tujuan tertinggi dari hidup. Jangan hanya semuanya keinginan tersalurkan, tapi ruang untuk doa nggak ada lagi. Ruang untuk ibadah nggak ada lagi. Ruang untuk kesan nggak ada lagi. Ruang untuk bersama-sama dengan keluarga nggak ada lagi. Kenapa? Karena salah isi. Cara yang bodoh lah yang mengisi. Air lebih dulu, pasir lebih dulu. Harusnya batu. Saya harap ilustrasi ini memudahkan kita memahami. Perlunya kita memiliki tujuan yang tertinggi, tetapi caranya juga haruslah benar. Nah, bagaimana kita mencapai tujuan dengan cara benar? Yang kedua adalah berarti kita menggunakan waktu yang ada dengan baik. Kita perlu menggunakan waktu dengan baik. Coba sebut sama-sama saya, menggunakan waktu yang ada dengan baik. Ya, karena Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan 2 ya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan makin bertambah dan si jahat itu sangat disiplin menggunakan waktu. Bahkan ketika dia mencobai Yesus, dia itu menggunakan waktu dengan baik. Dia menunggu kapan Yesus lengah, dia bisa masuk. Ya, Yesus aja itu dicobai dan kemudian dia betul-betul menggunakan kesempatan dengan baik. Saya harap kalau kita nggak kalah dari iblis, kita akan mengalami kemenangan melampaui setiap persoalan. Amin. Ya, dalam hal menggunakan waktu ini sangat penting dan harus juga terukur. Hari-hari ini saya lagi senang dengan sebuah drone yang oleh kesempatan saya belajar sesuatu dari situ juga. Drone yang bisa mencapai waktu 3,5 kilometer. Jarak tempuh bisa 35 menit. Ketika saya mengoperasikan drone, saya harus tahu memanage waktu. Memang dia 35 menit. Oke? Dan jaraknya 35 kilometer. Tetapi saya harus hitung dengan persis dan membaca cuaca dengan baik. Kalau saya pergi dengan drone, kemudian mengikuti angin dengan jarak tempuh 3,5 kilometer, pasti bisa. Bahkan bisa lebih. 3.500 bahkan sampai 600 meter. Bisa tercapai. Tetapi kalau saya nggak hitung waktu kapan harus balik, di dalam durasi 35 menit itu. Dan apalagi kalau saya lihat baterai itu 100%, kemudian saya balik 60%, balik misalnya 20%, nggak tahu persis. Apalagi kemudian ketika balik ada angin, jangan harap itu bisa kembali RTH. RTH itu return to home. Jangan harap itu bisa balik. Bersyukur drone saya aman-aman saja karena saya tahu memanage dengan baik waktu itu. Kalau sudah tahu kemampuan drone, misalnya hanya bisa balik 60% baterai dengan jarak 35, saya pikir saya jangan tunda, jangan dibawa itu. Karena bisa saja nggak sampai di tempat base-nya. Membayangkan drone mungkin bagi saudara asing, tetapi saya memberi gambaran seperti itu paling tidak memudahkan. Itulah sebenarnya hidup kita. Sekali Tuhan lepas, kitalah yang bertanggung jawab untuk mengatur waktunya. Memanage waktunya. Jangan kita berharap bahwa sebenarnya kita itu
ada kesempatan lagi untuk ketika terbang, ada kesempatan lagi untuk mengatur. Kalau sudah balik, rupanya saya salah ngatur. Seharusnya balik 60% baterai, rupanya saya balik 30% baterai. Sudah terlambat ketika setting itu. Pasti nggak akan balik. Apalagi dengan daya angin hempasan yang keras ketika dia balik. Karena ingat, saya pergi ke arah angin. Beda lagi kalau kemudian saya terbangkan melawan angin. Pasti angin akan membantu dia untuk balik. Nah, ini saya pikir butuh hikmat juga untuk mengatur hidup kita. Hidup kita itu hanya sekali lepas. Sekali lepas kalau kita tidak bisa manage waktu dengan baik, kita akan banyak bayar harga dengan kejatuhan. Bukan sebuah drone, tetapi kejatuhan hidup kita. Mudah jatuh tetapi sulit untuk bangkit. Itu sebabnya memanage waktu dengan baik. Pak Suendi juga pasti tahu. Ini dengan isi bahan bakar mobil itu bisa sampai nggak ke Bandung pulang pergi. Mungkin udah mudah sekarang karena ada tol Cisumdawu. Tetapi kalau zaman dulu tidak bisa memanage dengan baik, apalagi pom bensin masih jarang-jarang, bisa saja mau di tengah jalan itu kan malu-maluin. Nah itu sebabnya penting untuk kita mengatur waktu dengan baik. Yang ketiga, bagaimana hidup berhikmat adalah kita perlu melakukan kehendak Allah. Karena Efesus pasal 5 ayat 17 sama-sama dengan saya baca. 2, iya. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Coba toel kiri kanan, jangan bodoh. Jangan bodoh. Ya, jangan bodoh. Bagaimana supaya nggak bodoh? Kita perlu mengerti kehendak Allah dalam hidup kita, amin. Mengertilah kehendak Allah, karena kehendak Allah itulah yang akan menuntun kita. Bukan sekedar lepas landas, nggak balik lagi. Tetapi lepas landas, tapi bisa balik lagi. Dan bisa menikmati hidup dengan keindahan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Di dalam kesederhanaan dan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Hendaklah setiap saat Engkau berkata, Tuhan itu besar. Engkau menyadari Dia ada menyertai Engkau. Dia tahu duduk berdiri dan berjalannya Engkau. Dia tahu bahwa Engkau sangat memerlukannya. Tuhan janji akan menyertai Engkau selama-lamanya. Itu sebabnya kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai engkau dengan segala engkau beri sebagai persembahan umum, persembahan khusus maupun persepuluhan. Tuhan memberkati engkau dengan niat untuk tetap terus beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan pintu-pintu sorga untuk memberkati, melimpahkan rahmat Tuhan atas hidupmu. Menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.